wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bapak Mahmud Rudini, SPD MSI, dan yang saya hormati teman-teman semua kelas biologi G. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Asriun Zahra dan dua teman saya yaitu Lukita Maulena dan Nurul Asih. Di sini kami akan membahas tentang sistem endokrin. Nah, sistem endokrin disebut juga sistem kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dari kelenjar endokrin disebut hormon, terdiri atas kelenjar tiroid, kelenjar hipofisia, kelenjar pankreas, kelenjar kelamin, kelenjar suprarenal, kelenjar paratiroid, dan kelenjar buntu. Hormon berperan penting untuk mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh hewan, antara lain aktivitas pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, pencernaan, dan integrasi, serta koordinasi tubuh. Nah, sistem endokrin hampir selalu bekerja sama dengan sistem saraf. Namun, cara kerja dalam pengendalian aktivitas tubuh berbeda dari sistem saraf. Nah, ada dua perbedaan cara kerja antara kedua sistem tersebut, yaitu dibandingkan dengan sistem saraf, sistem endokrin lebih banyak bekerja melalui transmisi kimia. Nah, yang kedua, sistem endokrin memperlihatkan waktu respon lebih lambat daripada sistem saraf. Pada sistem saraf, potensi aksi akan bekerja sempurna hanya dalam waktu 1-5 milidetik. Tetapi kerja endokrin melalui hormon baru akan sempurna dalam waktu yang sangat bervariasi, berkisar antara beberapa menit hingga beberapa jam. Nah, agar dapat memperlihatkan efek hayatinya, hormon dari kelenjar endokrin harus dapat sampai organ sasaran. Organ sasaran yaitu organ yang memiliki respon khusus untuk hormon yang sesuai dan merupakan tempat yang tepat bagi suatu hormon untuk memperlihatkan efek hayatinya. Nah, organ sasaran hormon seringkali terletak di lokasi yang jauh dari hormon tersebut yang dihasilkan. Nah, sel-sel penyusun organ endokrin dapat dibedakan menjadi dua. Nah, yang satu adalah sel neosekretori, yaitu sel yang berbentuk seperti sel saraf tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Contohnya yaitu sel neosekretori ialah sel saraf pada hipotalamus. Nah, yang kedua, sel endokrin sejati. Nah, disebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Kelenjar endokrin sejati melepas hormon yang dihasilkan secara langsung ke dalam darah atau cairan tubuh. Kelenjar endokrin sejatinya dapat ditemukan pada hewan yang mempunyai sistem sirkulasi baik vertebrata maupun invertebrata. Nah, hewan invertebrata yang sering menjadi objek studi sistem endokrin yaitu insekta, krustasee, kapalopoda, dan moluska. Kelenjar endokrin dapat berupa sel tunggal atau berupa organ multisel. Nah, selanjutnya itu hormon. Apa sih hormon itu? Hormon berasal dari kata hormomain yang artinya membangkitkan. Hormon berperan dalam mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh hewan, antara lain aktivitas pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, pencernaan, dan integrasi, serta koordinasi tubuh. Hormon diperlukan tubuh hanya dalam jumlah yang sedikit. Kekurangan dan kelebihan hormon akan menimbulkan masalah. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Lukita Maulena. Baiklah, saya Lukita Maulena akan menjelaskan materi selanjutnya. Jadi molekul hormon ini dilepaskan langsung ke aliran darah dan ada juga yang tidak langsung dialirkan ke aliran darah, melainkan melalui sirkulasi atau difusi ke sel target yang disebut dengan ektohormon. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri hormon. Nah, pertama, ciri-ciri hormon itu, hormon diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat kecil. Yang kedua, hormon diangkut oleh darah menuju sel atau jaringan target. Yang ketiga, hormon mengadakan interaksi dengan reseptor yang terdapat di sel target. Nah, ciri-ciri yang keempat dari hormon itu
hormon mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Jadi hormon itu bisa mengaktifkan enzim, tapi enzim tertentu saja. Yang kelima, ada hormon mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target, tapi juga dapat mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Selanjutnya, berdasarkan hakikat kimianya, hormon dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu hormon peptid atau protein, kemudian hormon steroid, dan turunan tirosin. Nah, selanjutnya di tabel ini ada nama kelenjar. Nah, ada nama kelenjar medula adrenal, tiroid, hipofisa anterior. Nah, menghasilkan hormon adrenalin, noradrenalin, tiroksin, triodotirosin, FSH, LH, TSH, ACTH, dan prolaktin, yang mana susunan kimianya berupa amin. Selanjutnya ada kelenjar hipofisa anterior, paratiroid, tiroid, pankreas, dan mukosa duodenum, yang mana menghasilkan hormon pertumbuhan atau GH, kemudian ADH, ada juga oksitosin paratormon, ada kalsitonin dan juga insulin, ada glikagon, gastrin, dan sekretin, yang mana susunan kimianya berupa peptida dan protein. Nah, kemudian kalau susunan kimianya steroid, kelenjarnya yaitu testes, ovarium atau plasenta, korteks adrenal, yang mana menghasilkan hormon testosteron, estrogen, progesteron, kortikosteroid. Nah, ini biasanya dalam sistem reproduksi ya. Kemudian ada asam lemak. Kalau susunan kimianya asam lemak, dia hormonnya tuh biasanya berupa prostaglandin, yang mana kelenjarnya yaitu vesikel, seminal, dan sel-sel lain. Selain berbagai hormon yang telah disebutkan tadi, ada juga jumlah zat yang menyerupai hormon. Pertama yaitu ada hormon thymic, yaitu hormon dari kelenjar timus yang berperan untuk mempengaruhi perkembangan sel limfosit B menjadi sel plasma, yaitu sel penghasil antibodi. Kemudian ada hormon brakidin, yang mana hormon ini dihasilkan oleh kelenjar yang sedang aktif, bekerja sebagai vasodilator atau menyebabkan pembuluh darah menjadi membesar, sehingga dapat meningkatkan aliran darah dan merangsang pengeluaran keringat dan air ludah dalam jumlah yang banyak. Nah, ketiga yaitu ada hormon eritropoietin, yang mana glikoprotein proses sintesisnya melibatkan hati dan ginjal. Hormon ini dapat merangsang pusat pembentukan sel darah di sumsum tulang belakang, sehingga tubuh akan menghasilkan sel darah merah dalam jumlah yang lebih banyak. Hal ini bermanfaat dalam meningkatkan jumlah oksigen yang dapat diangkut oleh darah. Nah, kemudian ada zat yang menyerupai hormon lagi, yaitu hormon prostaglin, eritropoietin, histamin, kinin, dan renin, yang mana dapat disintesis secara luas oleh berbagai jaringan atau organ yang sebenarnya tidak berfungsi sebagai organ endokrin. Dan yang terakhir, ada hormon feromon, yaitu suatu senyawa kimia spesifik yang dilepaskan oleh hewan ke lingkungannya yang dapat menimbulkan respon perilaku, perkembangan, atau reproduktif. Dan untuk memberikan daya tarik seksual, menandai daerah kekuasaan, mengenali individu lain dalam spesies yang sama, dan berperan penting dalam sinkronisasi siklus seksual. Contohnya seperti jangkrik ya, kalau lagi musim kawin, dia akan mengeluarkan sinyal berupa suaranya krik 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 untuk menarik jangkrik betina, atau ayam ya berkokok untuk menandai bahwa itu daerah dia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Asih. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mensekresi substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Berdasarkan aktivitasnya, kelenjar endokrin dibagi menjadi 3, yaitu kelenjar yang bekerja sepanjang masa, kelenjar yang bekerja mulai pada masa tertentu, dan kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu.
Selanjutnya, mekanisme aksi hormon. Suatu hormon harus berinteraksi dengan sel sasaran melalui reseptor khusus. Nah, reseptor khusus ini terletak pada membran plasma atau sitoplasma. Setelah dekat dengan sel sasaran, hormon akan melekat dan berikatan dengan reseptornya membentuk kompleks hormon reseptor yang memicu reaksi biokimia yang menimbulkan tangkapan hayati. Selanjutnya, setelah berikatan dengan reseptornya, ketika dia mau menuju sel sasaran, dia akan berikatan dengan molekul pengemban. Nah, ketika mau masuk sel sasaran, dia akan melepas molekul pengemban dan berkombinasi dengan sel sasaran, yang selanjutnya akan berkombinasi dengan DNA. Ya, sistem endokrin vertebrata. Sistem endokrin vertebrata melibatkan kelenjar endokrin yang mensintesis dan melepaskan duta kimia khas ke dalam darah. Nah, di sistem endokrin vertebrata ini dibedakan menjadi 3, yaitu hipotalamus dan pituitari hipotalamus. Nah, hipotalamus ini berfungsi untuk mengendalikan pituitari, sedangkan pituitari berfungsi untuk mengendalikan kelenjar endokrin lainnya. Selanjutnya ada organ endokrin tepi. Nah, organ endokrin tepi ini terdiri dari semua organ endokrin kecuali hipotalamus dan pituitari. Selanjutnya ada kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal ini terdapat pada permukaan atas talamus di antara hemisfer dan cerebrum. Terus selanjutnya ada sistem endokrin pada invertebrata. Nah, pada invertebrata ini, sejumlah invertebrata tidak mempunyai organ khas untuk sekresi hormon, sehingga dilakukan oleh sel neurosekretory cell. Nah, selanjutnya ada penyakit pada sistem hormon. Yang pertama ada penyakit tiroid, yang kedua ada gangguan pertumbuhan, yang ketiga ada kegagalan fungsi gonad, dan lain-lain. Segitulah presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.